Assalamualaikum teman-teman onlineku semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Suci Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi resep pada teman-teman cara membuat uli ketan goreng KW ya, atau olahan nasi sisa. Jadi saya mau membuat uli ketan gorengnya itu KW. Kenapa saya namain KW? Karena membuatnya tidak dengan nasi ketan tapi dengan nasi biasa. Yuk dilihat ada apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini ada nasi, 1 mangkok nasi. Ini nasi biasa ya, bukan nasi ketan. Makanya saya namain uli ketan goreng KW, jadi memakainya nasi biasa. Dan ini ada tepung aci agar nasinya itu lengket seperti ketan, jadi mau saya tambahin tepung aci atau tepung tapioka agar nantinya itu hasilnya seperti nasi ketan sama lengketnya. Dan ini ada garam secukupnya. Ini ada kelapa parut dan saya memakainya kelapa parut kering ya. Bisa juga memakai kelapa parut biasa, tapi sekarang ini saya memakainya kelapa parut kering. Dan ini ada air santan, karena memakainya kelapa parut kering, jadi saya memakai air santan. Kalau memakai kelapa biasa nggak usah memakai air santan juga, nggak apa-apa ya, soalnya udah bersantan kalau kelapa biasa itu. Kalau kelapa kering kan tidak bersantan, makanya saya memakai air santan airnya itu. Dan ini juga tepung tapioka atau tepung aci nanti untuk menggorengnya. Jadi uli ketan goreng KW-nya itu sebelum digoreng mau saya tempelin dulu ke tepung aci ini atau tepung tapioka ini. Bisa juga menggunakan tepung terigu juga nggak apa-apa ya, tepung apa saja, agar nanti uli ketan gorengnya itu pas digoreng tidak lengket. Dan ini ada air biasa kalau nanti adonan nasi ketan uli KW-nya itu kurang air, jadi saya kasihin air. Dan ini ada plastik, nanti untuk menghaluskannya saya masukkan ke dalam plastik. Dan ada minyak goreng untuk menggorengnya. Dan sekarang saya mau mulai saja membuatnya. Masukkan nasinya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Masukkan juga garamnya secukupnya ya. Kelapa parutnya juga saya masukkan. Tepung tapioka atau tepung acinya juga saya masukkan. Air santannya juga saya masukkan. Nah, semua bahan sudah dimasukkan. Mau saya aduk-aduk agar tercampur antara nasi, tepung tapioka atau tepung aci, garam, dan kelapa parutnya, air santannya tercampur semua. Saya aduk-aduk. Aduk-aduk ya, dan sekarang sudah tercampur semua kayak gini jadinya. Jadi jangan terlalu banyak airnya dan jangan terlalu kekal ya. Kalau kekal nanti agak keras, kalau kebanyakan air nanti terlalu lembek. Jadi yang sedang-sedang saja airnya, secukupnya, dikira-kira aja. Dan sekarang saya mau mengukusnya di kukusan listrik. Nah, ini kukusan listriknya sedang saya panaskan, sudah saya kasih air, mau saya kukus di sini.
Saya kukus kurang lebih selama setengah jam ya. Bisa juga dikukus di kompor juga nggak apa-apa. Tapi sekarang ini saya mengukusnya di kukusan listrik. Saya mau kukus dulu. Setelah dikukus baru dihaluskan. Tutup, dikukus dulu. Nah, sekarang sudah setengah jam saya mengukus adonan nasi uli ketan goreng KW-nya. Sekarang saya mau buka tutupnya. Nah, sudah matang, aromanya sudah tercium, gurih banget. Dan mau saya angkat dan saya haluskan. Setelah itu baru digoreng. Mau saya angkat dulu. Nah, sekarang adonan uli ketan goreng KW-nya sudah saya angkat dan mau saya haluskan, dimasukkan ke dalam plastik ini. Tapi sebelum dimasukkan adonannya, plastiknya mau saya kasih minyak goreng dulu sedikit agar tidak lengket. Dioles-oles dulu ke plastiknya agar nanti adonannya tidak lengket. Nah, sekarang adonan nasi uli ketan goreng KW-nya sudah saya pindahin ke plastik kayak gini jadinya. Sama saja lengket seperti nasi ketan. Nah, sekarang saya mau menghaluskannya. Ininya saya alasin dengan kain agar lebih enak menghalusinya, dan menghalusinya dengan ini ya, ulekan ya. Saya haluskan sampai lembut baru digoreng. Dihaluskan terus sampai halus, dan panas-panas harus cepat-cepat dihaluskan karena nanti kalau sudah dingin akan keras. Nah, sekarang adonannya sudah saya haluskan dan sudah saya ratakan seperti ini, dan mau saya sobek plastiknya dengan gunting, lalu saya potong-potong adonannya dan mulai menggorengnya. Nah, sekarang wajannya minyaknya sedang saya panaskan dan adonan uli ketan gorengnya sudah saya potong-potong. Mau saya tempelin dulu ke tepung yang sudah disiapkan. Bisa juga menggunakan tepung terigu atau tepung beras. Dan kenapa saya tempelin dulu ke tepung? Agar nanti pas digorengnya itu tidak lengket dan nanti matangnya juga penampilannya itu lebih menarik. Dan minyaknya sudah panas, mau saya mulai saja menggorengnya. Saya pakai tangan aja ya, tapi tangan saya ini sudah saya cuci bersih. Mulai menggorengnya seterusnya. Nah, sekarang uli ketan gorengnya sedang saya goreng. Tunggu sampai bawahnya kering agak kecoklatan baru dibalikkan. Dan ini sisanya masih banyak. Bisa juga untuk digoreng nanti kalau mau makan lagi, dan mau saya bungkus rapat-rapat plastiknya. Bisa ditaruh di kulkas, bisa untuk digoreng besok paginya, tapi dibungkus rapat-rapat agar tidak kering. Nah, setelah beberapa menit digoreng, sekarang yang bawahnya sudah kering, mau saya balikkan. Setelah semua dibalikan, tunggu yang sebelahnya kering lagi, baru diangkat dan ditiriskan. Setelah beberapa menit digoreng, sekarang sudah kering semua, sudah kecoklatan semua. Mau saya angkat dan saya tiriskan. Tuh, sudah saya angkat, saya tiriskan dulu beberapa menit agar minyaknya turun, baru dipindahin ke piring dan siap dimakan. Nah, sekarang uli ketan goreng KW-nya setelah ditiriskan beberapa menit, sekarang sudah saya pindahin ke piring. Kayak gini jadinya, tuh kayak gini. Walaupun ini uli ketan goreng KW hanya memakai nasinya nasi sisa juga, nggak apa-apa.
tapi hasilnya sama saja seperti uli ketan goreng asli ya. Teman-teman, jika ingin membuat uli ketan goreng, jika tidak mempunyai beras ketan, bisa juga meniru resep dari saya ini. Karena saya di sini nggak ada beras ketan, jadi saya pikir-pikir membuat kreasi saya sendiri dengan membuat uli ketan gorengnya itu dengan menggunakan nasi sisa. Kayak gini jadinya. Dan uli ketan goreng KW ini cocok untuk sarapan ataupun teman ngopi atau teman ngeteh. Semoga suka resep dari saya ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.